Persoalan dunia terbesar hari-hari ini salah satunya adalah ekonomi, karena ekonomi dunia hari-hari ini semakin tidak menentu. Fluktuasi nilai mata uang misalnya, fluktuasi harga minyak misalnya, lalu keberadaan dunia usaha misalnya hari-hari ini, karena ekonomi dunia semakin tidak pasti. Lalu pertanyaannya, kenapa dunia semakin modern yang seharusnya sistem dunia ini makin harusnya lebih baik, yang mestinya ekonomi lebih global, yang membuat segala sesuatu yang mungkin harusnya lebih stabil, tetapi justru apa yang terjadi sekarang sebaliknya? Jawabannya sebetulnya sederhana, karena ekonomi dunia hari-hari ini sedang dikuasai dan dirusak oleh para pemeras dan para penginjak. Karena apa saya sebut para pemeras dan para penginjak? Karena orang yang demi kepentingannya diri sendiri kemudian memeras orang yang lemah, menginjak-injak orang yang miskin, dan itu terjadi di mana-mana hari-hari ini. Sehingga apa yang terjadi? Yang kaya akan bertambah kaya, tetapi yang miskin akan bertambah menderita, karena orang yang menguasai dunia ekonomi hari-hari ini tidak lagi menguasai dunia ekonomi dengan hati, tidak lagi menguasai ekonomi dengan pikiran yang jernih, tetapi orang-orang yang menguasai ekonomi hari-hari ini dipenuhi dengan orang-orang serakah, orang-orang yang tidak peduli nilai moral. Yang penting saya bisa meraih, saya bisa mendapatkan apa yang saya inginkan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dunia hari-hari ini lebih jahat daripada rimba yang menakutkan. Oh, manusia hari-hari ini lebih jahat daripada binatang-binatang buas yang tanpa batas mau berbuat seenaknya. Yang penting apa yang saya inginkan dapat tercapai. Sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan buat saudara, orang yang hidup dengan cara seperti itu tidak akan pernah puas dalam hidupnya. Tetapi orang-orang yang tahu bersyukur dalam segala perkara senantiasa akan melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupannya. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita memang sedang bicara tentang memeras dan menginjak, karena para pemeras dan para penginjak orang-orang yang lemah ini hari-hari ini sedang menguasai ekonomi dunia. Hari-hari ini sedang menduduki jabatan-jabatan penting dalam masyarakat. Sehingga apa yang terjadi? Oh, kepentingan orang miskin sudah tidak lagi diperhatikan. Makanya selalu saya bilang, yang pertama, orang miskin dilarang sakit. Kenapa? Karena kalau orang miskin sakit, maka penderitaannya akan luar biasa. Dan yang kedua, orang miskin dilarang pintar. Kenapa orang miskin dilarang pintar? Karena pendidikan hari-hari ini makin mahal. Pendidikan tidak lagi berpihak kepada orang miskin, tapi pendidikan telah menjadi bisnis yang menggiurkan, sehingga orang berlomba-lomba untuk membuat sekolah yang lebih mahal lagi, yang lebih mencekik leher lagi, supaya orang-orang kaya bisa bebas berbuat apa saja, dan orang-orang miskin kalau perlu disingkirkan karena dia anggap hanya menjadi beban dalam masyarakat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan buat saudara, inilah saatnya buat kita untuk tetap kuat dan bertindak meskipun situasi begitu mencekam di sekitar kita. Tapi kita harus belajar percaya, Tuhan, saya boleh saja miskin, tapi saya punya Tuhan yang hebat. Tuhan, saya boleh saja orang biasa, tapi saya punya Allah yang luar biasa. Dan kalaupun seorang kaya, kalaupun seorang yang sukses, belajar untuk berpikir, Tuhan, saya harus jadi berkat, supaya kekayaan saya tidak menjadi batu sandungan buat orang lain, tetapi kekayaan saya dapat saya pakai untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk menjangkau mereka yang tertolak, untuk membawanya masuk di dalam kehidupan yang berkenan kepada Allah. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, pembahasan kita dalam program tentang memeras dan menginjak ini, kita mau sama-sama lihat dari Amos pasal 4. Dari Amos pasal 4 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, itu yang kita mau pelajari hari ini. Amos pasal 4 ayat yang pertama sampai ketiga. Dengarlah firman ini, hai lembu-lembu Basan yang ada di gunung Samaria, yang memeras orang lemah, yang menginjak orang miskin, yang mengatakan kepada tuan-tuanmu, bawalah kemari supaya kita minum-minum. Tuhan Allah telah bersumpah demi kekudusannya, sesungguhnya akan datang masanya bagimu
bahwa kamu diangkat dengan kait, dan yang tertinggal di antara kamu dengan kail ikan. Kamu akan keluar melalui belahan tembok, masing-masing lurus ke depan, dan kamu akan diseret ke arah Hermon. Demikianlah firman Tuhan. Perhatikan kalimat ini. Alkitab dengan tegas berkata, dengarlah firman ini, hai lembu-lembu Basan yang ada di gunung Samaria, yang memeras orang lemah, yang menginjak orang miskin. Tuhan menyebut mereka hanyalah lembu-lembu. Dengan lain kata, mereka hanyalah serendah binatang yang tidak berarti, yang hanya dikendalikan oleh apa? Oleh hawa nafsu. Yang dikendalikan oleh apa? Dikendalikan oleh kegelapan. Dikendalikan oleh siapa? Dikendalikan oleh iblis. Sehingga akhirnya dia bukan ada untuk menjadi berkat, tapi dia ada untuk menyengsarakan orang lain. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pertanyaannya, mengapa dunia hari ini bisa begitu jahat? Yang pertama saya pelajari, karena hati manusia telah dirasuk oleh iblis. Saya ulangi sekali lagi, karena hati manusia yang harusnya tempat di mana kasih bertahta, yang harusnya tempat di mana manusia tersentuh oleh kebutuhan orang lain, telah dirasuk oleh iblis. Sehingga apa yang terjadi? Ayah hari-hari ini tidak peduli sama anak-anaknya, hidup berselingkuh, cari perempuan yang lebih muda. Dia tidak peduli dengan penderitaan istrinya. Begitupun banyak istri sudah tidak peduli lagi dengan suaminya, tidak peduli dengan anak-anaknya. Oh, kalau dia sudah buat begitu, oh saya juga mau buat seenaknya saya. Biarin anak-anak akhirnya yang jadi korban. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, banyak orang duduk pada jabatan-jabatan tinggi, tetapi sorry untuk mengatakan ini, hati mereka telah dirasuk oleh iblis. Yang penting saya kaya, yang penting saya sukses, yang penting apa yang saya mau dapat terjadi. Masa bodoh dengan orang lain. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan ini. Yang pertama, kita tenang menghadapi segala perkara, karena kita tahu dunia akan bertambah jahat. Tetapi yang kedua, saya juga mau ingatkan buat setiap saudara yang sudah tidak lagi punya perasaan moral, sudah tidak punya kesadaran akan Tuhan lagi, bertobat. Sebab kalau tidak, hidupmu akan semakin binasa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kenapa manusia telah menjadi begitu jahat? Karena hati manusia telah dirasuk oleh iblis. Yang kedua, karena tidak ada lagi rasa takut akan Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, rasa takut akan Tuhan hari-hari ini telah menjadi barang langka. Manusia cuma takut dengan mungkin polisi, manusia mungkin takut sama orang yang galak, yang kasar, tapi manusia tidak lagi takut akan Tuhan. Ada banyak suami cuma takut sama istri, tapi tidak takut sama Tuhan. Ya, kalau suami hanya takut sama istri, di rumah dia mungkin jadi suami yang baik, tetapi di luar dia berkata, oh mumpung gak ada istri saya bisa bebas buat apa saja. Ada banyak istri yang cuma takut sama suami. Dengan lain kata, kalau suami ada, saya coba menjadi istri yang baik. Tetapi kalau suami tidak ada, oh sekarang saya merdeka. Hati manusia telah dirasuk oleh iblis. Tidak lagi rasa takut akan Tuhan. Banyak anak-anak muda hari-hari ini cuma takut sama orang tua. Dengan lain kata, sejauh di bawah pengawasan orang tua, oke, saya tunduk. Tetapi kalau mama dan papa tidak melihat, saya bebas berbuat apa saja. Oh, ada banyak orang hari-hari ini cuma takut pada atasan. Kalau atasan lihat, oh saya akan bersikap sopan. Tetapi kalau atasan tidak lihat, mumpung saya bisa buat apa saja. Ini yang saya bilang. Tetapi kalau hati kita takut akan Tuhan, dimanapun kita ada, hidup kita akan berkenan kepada Tuhan. Yang ketiga, kenapa dunia bisa begitu jahat? Yang pertama, karena hati manusia telah dirasuk iblis. Yang kedua, karena tidak ada lagi rasa takut akan Tuhan. Yang ketiga, karena pandangan yang keliru bahwa harga diri tergantung pada nilai materi. Orang rela jadi istri piaraan. Kenapa? Karena dia pikir kalau saya punya uang berarti harga diri saya meningkat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini yang menjadikan manusia menjadi begitu jahat. Uang telah menjadi dewa yang diikuti dan disembah oleh orang sekarang. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, harga diri kita tidak tergantung pada nilai materi. Harga diri kita tergantung pada prinsip moral yang kita jaga dalam hidup kita. Selama hidup kita bersih, selama hidup kita benar, itu yang saya beri nama engkau seorang yang memiliki harga diri yang baik. Yang keempat, saya pelajari kenapa dunia begitu jahat. Karena manusia tidak lagi dapat mengerti tentang kasih. Manusia ngomong tentang cinta, manusia bicara tentang kasih, tapi manusia tidak lagi dapat mengerti tentang kasih. Buat manusia hari-hari ini seringkali kasih adalah orang memperhatikan saya, orang mencukupi apa yang saya mau, orang mengerti dan melakukan apa saja yang saya perintahkan. Itu buat dia kasih. Padahal itu bukan kasih, itu sebetulnya penjajahan yang saya kerjakan pada setiap orang. Ada banyak suami telah menjajah istrinya dan mengharapkan istrinya mengerti dan melakukan apa saja yang diharapkan. Ada banyak istri telah menjajah suaminya dengan berharap supaya suaminya dapat saja melakukan apa saja yang dia kehendaki dan dapat mengerti perasaannya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita dapat mengerti tentang kasih. Kasih itu berarti bukan saya, tetapi bagaimana saya menjadi berkat buat orang lain. Haleluya. Dan yang kelima,
Yang terakhir, saya pelajari kenapa dunia telah menjadi begitu jahat. Karena manusia tidak sadar akan hari terakhir, akan hari pertanggungan jawab, di mana setiap kita harus berdiri di hadapan Tuhan dan harus mempertanggungjawabkan segala sesuatunya. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan buat saudara, inilah saatnya untuk kita berkata, Tuhan, hidupku hari ini hanya sementara. Harinya akan tiba, aku harus mempertanggungjawabkan segala hartaku, segala karunia yang ada padaku, segala kemampuan yang ada padaku. Dan aku tidak mau hari itu menjadi hari penderitaan bagiku, tapi aku mau lewat hari itu aku dapat mengalami kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Jaga hati saudara, jaga hidup saudara, sehingga dimanapun hidup kita berada, hidup kita boleh menjadi berkat dan menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Kalau ingin nilai lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Saudara yang didoakan secara khusus boleh taruh tangan kanan saudara di dada, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapak, hamba doa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sedang berbeban berat Tuhan beri kelegaan, rumah tangga dipulihkan. Mereka berdoa untuk suaminya, untuk istrinya, untuk orang tuanya, untuk anak-anaknya, mendapat jawaban dari Tuhan. Hamba juga doa kalau di antara mereka ada yang karakternya sudah terlalu jahat, sehingga akhirnya hati kami dikuasai oleh iblis, rasa takut akan Tuhan gak ada lagi, bahwa hidup kami seringkali diikat oleh hal-hal materi, kami tidak lagi mengerti tentang kasih dan tidak sadar akan hari pertanggungan jawab. Hamba doa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah sehingga hidup kami diubahkan dan kami boleh melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, tidak pernah Allah lalai menepati janjinya. Ini saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara, karena kita tahu Yesus luar biasa dan selalu memberikan yang terbaik buat kita. Doa saya menyertai saudara sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan.